Oke, sebelum kita mulai, mari kita berdoa terlebih dahulu. Siapa yang Oke. Hari ini siapa yang tidak hadir ya? Oke, baik. Baik, kita mulai ya kegiatan pembelajaran kita hari ini. Jadi supaya kita bersemangat semuanya, tentu saja kita harus meyakinkan bahwa kegiatan pembelajaran kita ini bukan hanya semata-mata karena kita belajar ya, tapi juga jadi ajang buat kita untuk memperbaiki diri ke depannya dan mengaplikasikannya dalam kehidupan kita sehari-hari ya. Nah, hari ini kegiatan pembelajaran kita melanjutkan kegiatan yang sudah kita lakukan pada hari Senin yang lalu. Jadi kalau kemarin kalian sudah memperoleh materinya, kita sudah melakukan tes diagnostik, kita sudah mengecek juga sejauh mana pengetahuan kalian terkait dengan puisi. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan langsung masuk ke materi kita, yaitu menulis puisi. Namun, karena kita menggunakan model pembelajaran project based learning, jadi kita melakukannya berdasarkan project ya, dan tentu saja aplikasinya berjalan dalam beberapa minggu untuk pelaksanaan kegiatan ini. Jadi beberapa tahapan akan kita laksanakan pada kesempatan ini. Paling pentingnya adalah nanti kalian akan menulis puisi hasil karya kalian sendiri. Oke, apakah ada pertanyaan? Ya, silakan. Ya, temanya tentu saja boleh bebas ya, karena hal ini akan terkait dengan keinginan kalian dan dari imajinasi kalian tentunya. Jadi boleh sekali bebas. Ada lagi? Ya, silakan. Nah, kira-kira buat kalian hasilnya dipresentasikan atau tidak bagusnya? Pasti ya. Nah, itu sebagai unjuk kerja kalian dari aksi yang sudah kalian kerjakan tentunya. Oh, nah ini menarik sekali. Kalian suka tidak kalau misalnya karya kalian ternyata bisa diaplikasikan dengan kemampuan yang kalian punya? Karena kan kelas 10 ini terkenal ya, sudah biasa sekali melakukan proses menghasilkan produk yang bagus-bagus. Jadi ibu silakan kalian untuk mengapresiasi diri kalian sendiri. Nanti hasil tulisan kalian boleh ketika kalian mau presentasikan boleh diedit dengan berbagai hal ya, terkait dengan aplikasi yang mau kalian gunakan juga bebas nantinya. Nah, tentu saja nanti dalam prosesnya kita tidak hanya melakukan aksi menulis puisi yang kalian lakukan, tapi kalian juga nanti ibu silakan untuk bekerja sama dengan temannya dalam rangka nanti menyunting hasil tulisan kalian. Ditambah juga nanti kalian boleh menyuntingnya bersama ibu, gitu ya. Nanti kita cek, kita akan monitoring sesuai dengan jadwal yang akan kalian peroleh, ya. Jadi mulai dari desain perencanaan sampai nanti dengan pelaksanaan proyeknya itu sendiri. Dan yang terakhir nanti adalah kalian akan mempresentasikan hasilnya. Nah, sekarang kita akan mendesain proyek menulis kita. Jadi di sini saya sudah siapkan ya tabel-tabel yang harus kalian isi. Di dalamnya tentu saja berkaitan erat dengan penjadwalan kalian tadi. Nah, saya akan bagikan personal ke kalian masing-masing. Tinggal disesuaikan saja dengan jalannya tadi proses kalian memilih tanggal-tanggal tersebut. Nah, jadi sekarang saatnya kalian tentukan ya tanggal berapa kira-kira yang paling tepat buat kalian dalam proses penjadwalan proyek kita kali ini. Nah, silakan dilihat ya kira-kira temanya kapan kalian bisa sudah tentukan, karena kita hari ini ya, jadi tentu saja upayakan kalian sudah bisa berkreasi untuk pilih tema yang akan kalian lakukan. Nah, kemudian juga kalian bisa cek nih di tanggal di handphone kalian boleh gitu ya. Yang pasti kalian nanti tentukan saja kira-kira pembuatan puisi kalian butuh berapa panjang nih, gitu ya. Ya, oke, saya berikan ke kalian. Nah, nanti ini tentu saja akan kita lakukan proses monitoring. Jadi nanti saya akan melakukan monitoring kepada kalian dan di monitoring tersebut nanti disesuaikan dengan jadwal yang ada. Nah, jadi kegiatan kita hari ini juga kita akan melakukan jadwal pelaksanaan pembuatan puisi. Kapan nih batas terakhir kalian bisa membuat untuk diri kalian sendiri terkait dengan jadwal? Namun tentu saja berkaitan erat dengan jadwal pembelajaran yang kita miliki ya. Nah, di sini nanti akan tertera penentuan tema puisi yang kalian pilih, pembuatan puisinya itu sendiri, kemudian penyuntingan puisi. Nanti ada juga revisi puisi yang kalian boleh tanyakan ke teman kalian juga kepada saya gitu ya. Dan yang terakhir adalah pengumpulan puisi itu sendiri. Jadi jangan lupa kita memang menulis puisi, tapi juga kita nanti bisa
bisa mengekspresikan puisi tersebut dengan berbagai media yang boleh kalian kembangkan sesuai dengan bakat yang kalian miliki. Oke ya, semuanya ya. Bisa kita mulai ya. Oke, baik. Jadi kalian buat jadwal perencanaan. Nah, nanti kalian berubah kan tema itu boleh nanti kalian kalau mau jalan pengalamannya silakan. Setelah itu nanti kalian revisi baru nanti tema saya. Nah itu semuanya kalian buat dengan waktu yang kalian berdua. Oke. Ada yang mau nanya? Nanti kita bisa cek lagi ya. Ini ya, kalian tim. Anak-anak, hasil sumringan dari diskusi teman kalian dan dengan saya tadi, boleh nanti kalian sudah aplikasikan di dalam media yang kalian inginkan. Jadi boleh langsung kalian edit sekarang ya. Nah, jadi mari kita cek kalau kalian ternyata sudah menyunting menggunakan aplikasi apa ya. Oke, kita ke Alia gimana? Dan kamu pakai apa nih Alia? Pakai KineMaster. Oh, KineMaster. Oh, kamu tulisannya ini hasil tulisanmu? Iya. Ya. Ini latarnya foto kamu? Ya, saya bikin sendiri. Oh, bikin sendiri. Yuk, oke. Yuk, mari kita cek editing. Kalian boleh sambil pikiran juga dengan teman kalian ya, pas mengedit. Boleh. Yang kira-kira butuh bantuan temannya juga silakan. Tapi belum terlalu Oh, oke, mau pakai ditambah-tambahin elemen mas. Oke. Pakai editingnya pakai apa nak? Aplikasinya? Canva. Pakai Canva. Oh iya. Oke, sip. Oke, jadi karena kalian sudah luar biasa sekali, mari kita kasih apresiasi dulu. Ini ya hasil pengiriman tugas kalian dalam proses menulis puisi kali ini. Nah, karena pembelajaran kita sudah menggunakan pembelajaran yang berdiferensiasi dan tentu saja dalam proses menulis puisi serta ketika kalian mau menunjukkan dalam bentuk medianya mulai beraneka ragam kreasi yang kalian gunakan sesuai dengan keinginan kalian. Kali ini yang akan kita lakukan adalah puncaknya, yaitu hasil kalian mempresentasikan tugas-tugas yang sudah kalian buat. Kalau begitu, yang pertama, siapa kira-kira yang akan menampilkan? Ya, oke, Leni, boleh, silakan Leni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini saya akan mempresentasikan hasil puisi yang telah saya buat yang awalnya hanya dari tulisan yang kemudian saya ubah menjadi sebuah tulisan video. Anggapan kalian itu nikmat. Anggapan kalian itu lezat. Tak sadar bahwa anggap kalian mempercepat sesuatu yang menjadikan masa kini kalian layak. Sepele menurut kalian, gampang kata kalian, nyaman pikir kalian. Walau daku telah mencapai mudah menuntun pada rentan. Memang daku tidak terikat. Memang pula daku tidak terjerat. Hanya saja daku tidak ingin kalian tersesat. Ya, apakah ada pertanyaan dari kalian? Silakan. Ini untuk karya puisi ini, puisinya itu sangat menggambarkan generasi sekarang yang merokok pada masa remajanya. Nah, saya ingin bertanya, mengapa pada bait terakhir kalimat pertama
bahkan tidak berkesan sama sekali bagi saya merokok. Jadi itulah alasan mengapa saya menuliskan kalimat tersebut pada bait terakhir puisi pada kalimat pertama. Oke, sekarang kita lanjut kembali. Siapa lagi yang mau coba? Oke, silakan Aziz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Muhammad Aziz Rinaldi dan di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja puisi saya. Di sini saya membuat puisi ini selama sekitar semingguan dan itu saya mengerjakannya prosesnya itu berdasarkan kisah yang saya alami itu lagi sedih. Jadi puisinya ini tentang sedih-sedih. Membuatku semakin terluka. Dan sama seperti apa yang kurasa. Di sini aku merasa sepi dan hampa. Menemukan untuk menetap, tapi dipaksa pergi menemukan. Aku terlena atas semua air mata. Tiada luka yang tak kurasa. Nah, selain tadi puisi-puisi yang sudah kalian sajikan, ada satu puisi juga nih yang ternyata waktu itu cek hasilnya luar biasa sekali. Nah, mari kita saksikan ya hasilnya. Kawan, ingatkah setahun yang lalu sorak-sorai tumpah dalam jejak menyambut lahirnya kota tercinta. Dentuman meriam menggetar jiwa, menghempas gelombang sungai Kapuas, memulai irama jaminan gemulai, mengguncang semarak suka dalam tawa. Kawan, ingatkah dulu kita pernah berdendang ria, penuh cinta, canda yang indah, mengeruak senyum gemilang dalam potret yang kini tinggal kenangan. Biarkan tahun berlalu, menghanyutkan kita dalam masa pandemi, mencari jati diri yang perlahan pergi, bongkar kembali rahasia senyum tertanam dalam sanubari. Tenggelam aku seorang rakyat dalam pandang, sang titian menanti sosok berlalu lalang dengan sepoi bayu, dengan debur air, menghiasi katulistiwa di ambang senja yang mengalir. Kembali kuas mengalun perlahan, menjelma dua pasang mata dengan corak insang membalut tubuhnya. Berdiri gagah sang bujang, merangkul dara yang elok bagai ratu, menabur senyum di balik cadar membisu.
Pandemi bukanlah penghalang untuk gemparkan semangat membara dalam layar. Saat ini bukanlah pembatas untuk semarakan lahirnya Pontianak tercinta. Bebaskan kuasku mengalun, melukiskan kegundahan hati. Biarkan kapuas mengalir, membawa salam dari kami, mengucapkan selamat hari jadi. Nah, itu tadi adalah hasil dari puisi yang ternyata juga dibuat oleh teman kalian terkait dengan ulang tahun Pontianak ternyata, dan makna dan pesan tersendiri buat dia tentang Pontianak. Bagaimana menurut kalian, bagus tidak puisinya? Tapi yang paling penting adalah semua karya yang kalian buat itu semuanya sudah luar biasa sekali. Bukan apresiasi dan harga sebesar-besarnya buat kalian karena sudah berhasil menyelesaikan proyek bahasa Indonesia kali ini dalam menulis puisi, dan ternyata bisa kalian apresiasikan dengan berbagai media dalam proses pembelajaran berdiferensiasi kali ini. Oke, kalau begitu sekarang kita sudah harus menutup pembelajaran kita, tapi boleh ya kita lakukan refleksi terlebih dahulu. Ada tidak yang mau menyampaikan? Silakan. Mari. Siapa yang mau memberikan refleksi? Refleksi saya pada pembelajaran hari ini, saya sudah mengetahui unsur intuisi dan unsur eksplisit pada puisi. Saya juga sudah mengetahui bagaimana cara menyampaikan puisi yang baik seperti di video yang dipresentasikan tadi. Oke, baik. Siapa lagi, Nak? Ya, silakan. Nah, kalau dari saya sendiri, refleksinya, saya itu termasuk orang yang susah untuk mengungkapkan apa yang saya rasa secara vokal gitu. Nah, jadi dengan adanya puisi ini, saya bisa mengungkapkan yang saya rasa itu lewat tulisan. Jadi itu juga sebagai alternatif saya gitu. Jadi yang kayak saya yang awalnya hanya mendam, tapi ternyata sekarang saya bisa nulis lewat puisi gitu. Ya, silakan. Dengan mempelajari menulis puisi, maka membuat puisi ini memberikan banyak sekali pengalaman baru ya, utamanya bagi saya untuk bagaimana mengekspresikan emosi kita, bagaimana kita mampu menuangkan semua itu menjadi sebuah kata-kata tulisan yang memiliki makna tertentu. Itu tentu memberikan satu dampak positif bagi diri saya. Oke, baik, kalau begitu luar biasa sekali ya hasil refleksi pembelajaran kita hari ini. Tapi yang pasti adalah jangan sampai di sini, jangan berhenti di sini, terus berkreasi. Jadikan menulis puisi ini juga satu di antara cara kalian sebenarnya melatih kemampuan kalian sendiri dalam menulis. Bisa diaplikasikan bahkan sampai setelah kegiatan pembelajaran juga ya. Jadi kalau nanti sudah lulus barangkali masih ingin jadi penulis puisi, siapa yang tahu ya. Nah, jadi semoga ini bermanfaat buat kalian juga, dan pembelajaran kita berikutnya nanti kita siap untuk ulangan ya. Kalau begitu masih ada pertanyaan? Ya, tidak ada ya. Baik, Ibu tutup kalau begitu. Selamat siang semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.